2019 tahun baru, semangat baru. Dan kali ini aku punya konten baru yaitu Intan Talk Show. Bukan ini talk show ya. Oke, kali ini di tahun 2019 ini aku bakal ngasih konten-konten baru yang lebih fresh. Dan kali ini untuk di Intox ini aku bakal bincang dengan tamu-tamu spesial yang motivatif ya? Yang inspiratif, yang kreatif untuk memberikan insight-insight yang bagus untuk teman-teman semuanya. Dan kali ini untuk episode 1 ini spesial banget karena kita akan mengcover story-nya salah satu anak kreatif di Aceh yang bikin manual makerspace. Dan sebelum kita bercerita bersama mereka, melihat apa yang terjadi di dalam sana, jangan lupa subscribe dulu nih di bawah, subscribe dan juga di turn on notification karena itu semua gratis. Dan yang paling penting, kalian bisa komen di bawah kalau kedepannya saya bagusnya interview siapa nih? Mau interview mungkin Bapak Gubernur Aceh atau interview siapa gitu, silahkan komen di bawah. Nanti kalau bisa aku bakal coba untuk ngasih konten-konten yang bagus untuk kalian. Oke, sekarang nih di belakang aku nih acaranya lagi berlangsung. Kita lihat ke dalam yuk. Yuk. Oke teman-teman semuanya, sekarang aku udah berada bersama siapa? Bersama Kak Intan Kumaira ya. Hari ini double Intan di sini. Jadi ini ada senior aku dulu dari SMA, Kak Intan Kumaira, dan ini adalah owner atau gimana? Founder dari Manual Makerspace. Jadi sekarang kita mau bincang-bincang sama Kak Intan nih yang kerjanya ini udah keluar negeri. Hah? Ya kan udah internasional, udah nggak lokal lagi. Oke, sekarang jadi Kak Intan ini dulu satu SMA sama aku, terus kuliah di mana Kak? Arsitektur. Coba perkenalkan diri dulu. Oh ya. Hai. Jadi aku Intan Kumaira. Backgroundnya di arsitektur. Ya. Tapi kerjanya bukan di bagian arsitektur. Sekarang kerjanya di mana? Lebih ke event, tapi khusus di workshop. Ya, jadi sekarang hari ini kita mau bahas mengenai Manual Makerspace itu sendiri apa, terus gimana terbentuknya, dan kita mau bicara lebih lanjut. Oke. Sekarang nih manual. Apa sebenarnya manual atau manual sih bacanya? Terserah. Mungkin kalau lokal manual aja. Tapi kalau kita gabungkan dengan makerspace. Oke. Manual Makerspace. Apa itu sebenarnya manual makerspace? Jadi kenal manual karena semua kegiatan kita, workshop kita dikerjakan dengan tangan. Oke. Praktikal. Right. Dan itu workshop skill non akademis. Jadi kegiatan workshop yang melatih motorik, praktikal, entrepreneurial, misalnya kayak painting class, cooking class, makeup class, macam-macam. Dan kenapa manual? Karena bikin pakai tangan. Kenapa makerspace? Karena kita mau workshop yang kita adakan ini kita adakan di satu tempat. Makerspace itu nggak harus di satu tempat yang ruangan juga, tapi lebih ke kita mau kegiatan kita itu baik itu di kafe, karena kita kerjain di kafe kan. Jadi satu wadah untuk orang mengerjakan hal-hal yang produktif. Itu dia. Satu wadah untuk orang mengerjakan hal-hal yang produktif. Ini keren banget ya. Keren. Terus ide awal ini sejak kapan sih adanya manual? Awalnya tuh sebelum ada manual itu tesnya itu akhir April. Tapi ada nama manual makerspace ini dari awal Mei 2017. Tahun lalu. Oh, jadi udah hampir 2 tahun ya? Hampir 1 tahun setengah. Iya, udah hampir 2 tahun ya. Perjalanan udah panjang, udah panjang dari yang kecil. Nah, sekarang ini kita mau tahu nih,
Jadi idenya tadi wadah untuk orang-orang berkreasi ya kan. Terus kenapa? Dari mana tiba-tiba dapat ide, dapat ilham, oh aku mau bikin ini nih. Itu dari mana tuh? Bangun tidur, tiba-tiba dapat tuh atau di kamar mandi? Biasanya di kamar mandi tuh banyak ide gitu. Ada nggak teman-teman yang pernah punya ide tuh di kamar mandi? Silahkan komen. Ya, sering sih. Aku lagi sholat ya. itu maksudnya nggak khusyuk tuh. Kalau beberapa orang gitu. Dari mana idenya? Jadi sebenarnya itu gara-gara keseringan lihat Instagram. Oke. Ini anak milenial ya Instagram. Ini kan kakak, kebetulan kakak kan. Yeah. Kakakku sering bikin lihat di Instagram. Di Jakarta, di Bandung itu mereka sering ngadain workshop dan pingin untuk ikut, berhubung nggak ada kesempatan ke sana. Jadi kakak pingin, kenapa nggak coba bikin aja? Karena kakak juga dari kelas 4 SD itu udah bikin craft, DIY. Ada beberapa yang bisa dibuat, yang bisa diajarkan gitu. Dan kebetulan kemarin itu tahun lalu lagi bikin fokus di pop up. Oh iya, kelas pertama yang pernah lihat itu maksudnya kayak di Instagram tuh pop up itu ya? Pop up, karena kakak maunya sebenarnya banyak kegiatan yang kakak bikin, tapi kakak mau kegiatan yang konsisten kakak kerjakan. Misalnya kayak pop up itu setahun kakak kerjakan, makanya kakak berani ajarkan ke orang. Terus mulai itu akhir April, ternyata antusiasnya itu lumayan, kayak orang-orang yang kenal mau ikut. Dan kak mikir lagi, kalau bikin lagi kegiatan seperti ini tapi dengan KKN sebagai instrukturnya, otomatis akan terbatas yang bisa diajarkan. Kenapa nggak bikin satu label atau di bawah naungan satu nama, dan kita kolaborasi dengan orang-orang yang memang pintar di bidangnya. Misalnya kayak kita bikin painting kelas sama artis yang emang udah kerja di Bali, di Bandung. Dan beberapa orang kayak Hendra juga udah sering ikut pameran lettering. Jadi kita memang cari orang yang betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan. Orang baik, orang ikut kita, tapi kita worth it gitu kasih ke ajarin ilmunya. Berarti tadi inspirasinya tuh karena dulu awalnya pengen ikut workshop di Jakarta jauh gitu ya, terus akhirnya bikin sendiri dan sekarang udah jalan kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak itu juga sih alasannya, karena beberapa orang punya stigma kalau kreatif itu cuma milik sebagian orang. Kalau dia nggak kreatif dari kecil, berarti dia sampai besar nggak bisa kreatif. Dan stigma juga, kebanyakan orang atau anak muda sekarang di Banda Aceh itu banyak menghabiskan waktu di warung kopi. Ada yang produktif ngerjain skripsi, tugas, tapi ada juga loh menemukan sendiri beberapa anak-anak SMA gitu, mereka ke warung kopi itu cuma untuk main game. Jadi kenapa nggak mereka coba hal lain yang bisa lebih produktif, bisa mereka jadi lebih mandiri, jadi bisa mereka kembangkan apa skill yang bisa mereka kerjakan. Berarti teman-teman ini niat awalnya itu udah bagus banget. Jadi awalnya itu pengen membuat anak-anak muda aja produktif ya. Ya, lebih kreatif lah, lebih kreatif. Biasa. Sebenarnya kreatif itu bisa dilatih, bukan cuma milik orang. Tapi memang sejauh Intan kenal Kak Intan, sejauh kenal Kak Intan itu dari Mosa, dari SMA, dia tuh kreatif banget. Suka banget. Tapi serius, dari dulu kan terkenal gitu di angkatan itu yang paling kreatif, suka buat handcraft. Sebenarnya mungkin lebih ini ya, lebih berani untuk bikin aja gitu. Iya. Karena ada sebagian orang tuh yang nggak berani menginikan. Kadang-kadang lingkungan juga mempengaruhi lingkungan, karena to be very honest, lingkungan kita masih belum terlalu support art stuff. Jadi masih menganggap bahwa seni-seni seperti ini untuk apa sih gitu kan, terus kayak nggak penting gitu, nggak menghasilkan. Dan sebenarnya ada satu fakta lagi, bahwasanya orang-orang yang biasanya lulus SMA terus kuliah, terus mereka nyari kerja, dan ketika mereka nggak dapat kerja, udah coba lamar di mana tapi nggak dapat kerja, terus mereka nggak ada alternatif lain. Coba bayangkan kalau mereka punya skill yang bisa mereka kembangkan, mereka bisa buat itu jadi lahan bisnis untuk mereka. Misalnya mereka bisa berdiri sendiri, bisa menghasilkan uang dari situ. Ya, jadi bisnis juga bisa dibuat yang kayak gini nih, bisa jadi bisnis nih. Iya, soalnya alhamdulillah dari beberapa orang yang udah pernah ikut itu,
ada mereka awalnya mungkin nggak nyoba-nyoba, awalnya mungkin nyoba-nyoba ikut. Nah, kan mereka suka, terus mereka kembangkan sendiri dan mereka mulai coba untuk terima order. Dan sebenarnya itu sih poin yang membuat kami itu senang, karena bisa memberikan impact untuk orang lain. Terus yang paling unik nih dari manual yang aku lihat adalah itu ketika kamu daftar, you just pay the money and just datang gitu, nggak perlu bawa apapun, terus pulang bawa karya. Iya. Itu tawaran yang unik gitu loh ya. Waktu aku lihat pertama kali dari promosi di Instagram, itu tawaran yang unik gitu dengan bayar sekian. Dan itu let's say 100.000. murah nggak? Kalau di luar, iya, karena itu ada ilmunya juga, iya, terus dapat produknya juga, ada outputnya juga, jadi ada outcome dan ada output, maksudnya ada hal yang kita bisa buat lagi kan. Iya. Dia dapat ilmu dari pelatihan itu, bisa dia generate money juga nanti kalau dia mau buat bisnis, dan juga dari pelatihan ini dia juga langsung bisa dapat produknya sendiri. Iya. Dan itu unik banget. Nah, ide yang kayak gitu tuh dapatnya dari mana? Sebenarnya jadi gini, kesulitan awalnya itu karena bagaimana meningkatkan awareness orang untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti ini. Right. Dengan uang yang sebenarnya orang Banda Aceh ini tuh konsumtif untuk beli-beli barang makan di kafe itu. Ya, benar-benar. Mereka sangat mudah untuk mengeluarkan uang untuk hal-hal konsumtif. Tapi gimana meningkatkan awareness orang bahwa ini tuh investasi, ini tuh belajar. Ya wajar kalau mengeluarkan uang, dan kami mau orang yang daftar juga praktis. Jadi mereka nggak perlu bawa bahan apa-apa, jadi langsung datang kerjain. Bahkan kami udah termasuk ikut snack dan minum. Jadi datang ke sini nggak usah bawa uang, nggak usah bawa barang. Iya, nggak usah bawa apa-apa. Jadi udah dikerjain semua ya. Pulang udah dapat produk gila itu. Jadi buat teman-teman yang mau ikut kelasnya bisa cek di Instagram @manual.id. Itu bisa cek berbagai kelas ada. Jadi kelasnya udah berapa banyak sih kelas sekarang? Kelasnya kalau dihitung ada yang udah beberapa kali, kelas yang sama beberapa kali, tapi kalau dihitung semua totalnya hampir 40 kelas yang udah jalan. Hampir 40 kelas yang udah jalan. Berapa peserta yang udah pernah ikut? Lebih 400 mungkin. Wow, 400 ya, orang. lebih 400. Dan itu pesertanya tuh ada yang udah 7 kali, ada yang 6 kali, 5 kali. Berarti ini membuktikan kelasnya itu berarti bagus kalau orang terus-terusan ikut gitu loh. Dan berarti orang puas. Dan ya bagaimana meningkatkan awareness orang kan. Karena beberapa orang yang udah ikut itu mereka merasa ini manfaat, mereka daftar lagi. Apalagi untuk orang ibu-ibu yang punya anak SD, SMP, mereka melihat kalau ini bukan sekedar untuk mengerjakan sesuatu, tapi lebih ke motorik, gimana bersosialisasi dengan kawan lingkungan baru, gimana melatih tanggung jawab mereka untuk jadi sesuatu. Hal yang seperti itu. Ngomongin soal itu, jadi kan tadi kita udah lihat teman-teman anak-anak yang buat cupcakes gitu kan. Nah, setahu aku dulu kan nggak ada tuh manual kids, jadi aku ngikutin manual ini dari awal. Perjalanannya lewat Instagram Kak Intan gitu ya, ngelihat dia berjuang sedikit demi sedikit. Nah, terus kemudian dari yang segmennya cuman adult, dari anak kuliahan gitu ya sampai orang tua, terus tiba-tiba beralih ke manual kids. Nah, itu dari mana? Kok bisa tiba-tiba ini kayak perlu yang ke anak-anak? Awalnya pas mulai dari brand manual makerspace ini nggak ada yang planning ataupun program-program yang jelas sebenarnya. Oke, nggak ada yang jelas, misalnya yang let it flow aja gitu ya, jalan aja. Ya. Kami intinya ingin bikin setiap bulan ada workshop, tapi kegiatan-kegiatan itu, program-program subprogram itu nggak ada yang terencana seperti itu. Terus seiring berjalannya waktu, kita punya program kayak Manual Go to School, udah pernah juga ke sekolah, sponsor ya beberapa kali juga udah, ya sama dengan beberapa juga. Dan pas bulan 7 kemarin, kan itu libur, itu kayak udah punya ide kenapa kita bikin aja satu waktu dalam 1 minggu untuk kegiatan anak-anak. Karena juga ternyata antusiasnya banyak. Kita bikin kelas pizza kemarin itu, malah kayak permintaannya banyak, akhirnya kita bikin 2 kelas. Kayak cupcake ini, kita bikin 1 kelas, ternyata ada yang minat, akhirnya kita bikin 2 kelas. Permasalahannya adalah ibu-ibu pas libur
itu mulai pusing anaknya harus dibawa kemana. Terlalu banyak main gadget juga nggak bagus, terlalu banyak TV juga nggak bagus, terlalu banyak TV juga nggak bagus. Dan kegiatan kayak painting, cooking, nggak semua sekolah punya. Ya sekolah ya. Dan iya mereka kebanyakan mereka memang puas untuk kegiatan seperti ini, melatih anaknya untuk bisa mandiri, untuk bisa coba hal baru. Nah, jadi udah 40 program yang jalan, 400-an orang yang udah mendaftar, serta dan berulang gitu dari sampai itu juga. Bang An ini yang paling tua tuh pernah ikut umur berapa? 45 mungkin ya. 45 tahun teman-teman ada juga ini. Ya, soalnya bapak itu datang dengan istrinya. Ya karena kita bikinnya juga kebanyakan kita bikinnya di kafe, jadi kayak kita nongkrong hang out sore-sore, terus duduk samping-sampingan istri dan suami, terus mereka kerjain. That's nice. Kalau yang paling kecil tuh berapa? Paling kecil ada yang 6 tahun mungkin, masih TKB. Teman-teman dari 6 tahun TKB udah ikut pelatihan manual sampai umur 45 tahun ada yang udah ikut pelatihan manual. Keren. Jadi ini udah jalan 40 program, 400-an orang udah pernah ikut berulang-ulang. Ini kita ngomongin 2019 nih kan, tahun baru, semangat baru. Ini semangat manual untuk kedepannya apa nih? Intinya kami tetap mau menyebarkan energi positif dari kegiatan manual. Kami ingin orang-orang lebih jangan hanya fokus pada kegiatan-kegiatan eksak, kegiatan di sekolah, kegiatan yang otak kiri tapi juga otak kanan yang mana melatih kayak mungkin kita nggak dapat di sekolah formal. Iya, benar-benar. Dan kita juga udah punya planning untuk 2019 ini, beberapa planning. Kelas apa nih yang kita 2019 nih? Kan yang jelas kami sedang merencanakan kelas-kelas baru. Ya, contohnya kelas baru itu kelas apa? Kelas baru ini kasih teaser nih, teaser. Teasernya mungkin lebih ke digital, fotografi. Nah, kelas-kelas jadi buat teman-teman yang ada yang tertarik. Tapi kelas-kelas baking, lettering itu kan kelas-kelas yang masih banyak, maksudnya peminatnya banyak sih, pasti ada juga ya masih ada. Tapi gini juga sih, karena beberapa orang ada yang mengusulkan untuk bikin kelas ini. Banyak ide yang kita dapat, tapi dan beberapa orang juga ada yang menawarkan diri jadi instruktur atau yang mengajarkan. Tapi balik lagi kami melihat antusiasme, kami juga mensurvei kegiatan-kegiatan yang kira-kira dibutuhkan untuk kebanyakan orang gitu. Dan kami juga beberapa kegiatan itu nggak mau yang langsung oke, kita bikin kelas ini dengan pengajar ini, tapi lebih selektif. Biar lebih selektif karena kami pengennya orang yang ikut itu diajarkan sama orang yang memang ahli ekspertisnya, bukan yang cuma sebulan 2 bulan bisa, tapi kami mas tahu. Jadi emang yang peserta, supaya pesertanya juga puas gitu ya dengan ilmu yang didapetin. Oke, berarti itu dia teman-teman, manual akan terus berjalan gitu ya 2019-2020 insyaallah. Buat teman-teman yang berada di kota Banda Aceh yang mau menghabiskan waktu. Dan kita juga punya planning untuk kerjasama dengan korporat atau kantor. Itu juga sekolah. Mau promo, silakan promo. Ya, untuk sekolah, untuk kantor, instansi, mau bikin kegiatan, workshop, langsung kontak ke bio kami. Iya, silakan. Ya, kami sangat welcome untuk kerjasama, untuk kegiatan-kegiatan produktif lainnya. Silakan cek mereka di @manual.id dan bisa juga di Facebook. Oh ya, Facebooknya Manual Makerspace. Facebook Manual Makerspace, Instagram @manual.id. Ya, nanti silakan berhubungan dengan si kakak ini yang cantik ini. Bahasanya bagaimana? Jadi nanti silakan langsung hubungin di kontak. Ya, karena memang luar biasa ya. Ini membuktikan bahwa anak-anak muda Aceh sekarang tuh keren. Iya. Dan satu hal poin lagi adalah kami baru tahu ternyata beberapa orang tuh underestimate orang Banda Aceh yang mungkin kita tinggal di ujung, di pelosok yang jauh dari kota besar kayak Jakarta. Tapi ternyata kami menemukan orang-orang yang kreatif yang udah ke Bali, mengajarkan karya.
udah sering ikut pameran, Iya benar. udah memang ngerjain bisnis sendiri. Dan kami menemukan orang-orang itu di Banda Aceh. Karena aku sendiri pernah ada yang nanya gitu, kan tahu aku dari Aceh ya, terus nanya itu kreativitas anak-anak muda gimana di Aceh? As in kayaknya kreativitas anak-anak muda Aceh itu terlalu terisolate gitu. Padahal enggak. Ini contohnya nih. Padahal kami juga menemukan komunitas kayak komunitas bude, komunitas gambar, komunitas komik, komunitas banyak hal yang bisa kita explore lagi di sini. Iya. Jadi buat teman-teman juga yang pengen aku nge-cover story komunitas-komunitas di Banda Aceh, kalian ada ide aku nge-cover story siapa lagi, silahkan komen di bawah. Terus juga mungkin ada teman-teman yang memang komunitas part of that community di Banda Aceh yang mau aku nge-cover story kalian, boleh komen juga di bawah. Nanti kita calling gitu ya. Pokoknya ya bisa collab gitu. Thank you Kak Intan. Good luck terima kasih manual. Iya. Intan berterima kasih kepada Intan, double Intan hari ini spesial ya, episode pertama. In Talks. Intan Talk Show. Ya, good luck for manual. Dan juga teman-teman pokoknya jangan lupa daftar di Manual Makers page. Jangan lupa subscribe dan turn on notification supaya kalian bisa update video-video terbaru dari Intan Farah. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.